Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi yang menarik untuk Anda. Di antaranya Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan mutu perguruan tinggi. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UMN Al-Wasliyah. Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education (OBE). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 12 Februari 2025, serta dihadiri oleh dosen UMN Al-Wasliyah. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum yang berfokus pada hasil belajar mahasiswa. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah Profesor Dr. Anwar Sadat SAGMH mengatakan bahwa penerapan kurikulum OBE sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di era revolusi industri 5.0. UMN Al-Wasliyah berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis tapi juga dibekali dengan soft skill yang relevan. Kegiatan kali ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Associate Profesor Dr. Nurmarini Abdullah dari UiTM Kelantan, Malaysia yang hadir secara daring. Ia membahas tentang implementasi kurikulum OBE yang berdaya saing internasional. Ia menjelaskan bagaimana perguruan tinggi dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan standar global, serta strategi untuk meningkatkan daya saing lulusan di kancah internasional. Narasumber kedua yakni Dr. Hermawan Syahputra MSI dari Universitas Negeri Medan yang memberikan materi mengenai penyusunan rencana pembelajaran semester RPS berbasis OBE. Ia memaparkan langkah-langkah dalam menyusun RPS agar lebih terstruktur dan fokus pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Saya kira itu sangat urgent karena kita perhatikan satu berdasarkan perkembangan zaman. Kedua, berdasarkan karakter si siswanya kita yang kita hadapi sekarang. Dan rasional-rasional yang lain juga melihat bahwa kebutuhan dunia industri juga berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi memang munculnya kurikulum OBE ini tidak serta-merta, melainkan ada banyak landasan-landasan yang muncul. Sehingga ini sangat urgent kita terapkan. Ya, saya kira juga penyusunan OBE ini nggak gampang ya. Jadi butuh butuh penanganan khusus. Jadi ini adalah pertama kita buka wawasan tentang bagaimana OBE secara detail. Tapi nanti secara implementasi pasti akan menemukan masalah-masalah secara teknis. Jadi memang sebaiknya perlu ditindaklanjuti, misalkan diskusi per fakultas atau per prodi atau coaching klinik dengan pakar gitu. Mungkin itu akan lebih membantu. Dengan penerapan kurikulum OBE diharapkan Women Al-Wasliyah mampu menghasilkan lulusan berkualitas serta memiliki daya saing internasional. Dari Women Al-Wasliyah, tim WMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan mutu perguruan tinggi dan kurikulum berbasis outcome-based education. Workshop ini diadakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UMN Al-Wasliyah. Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah mengadakan workshop bertajuk pengembangan mutu perguruan tinggi dan pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education (OBE). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada hari Sabtu 15 Februari 2025 dan dihadiri oleh seluruh dosen UMN Al-Wasliyah. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya pengembangan mutu perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi di era saat ini. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa UMN Al-Wasliyah tidak hanya memenuhi standar akademis, tapi juga relevan dengan perkembangan zaman. Peningkatan mutu adalah suatu keharusan yang kita selalu
tekankan kepada seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliya, ya salah satunya tentu memperluas jejaring. Ya, dalam kerangka ini juga maka kita undang pakar-pakar yang bisa memberikan motivasi, memberikan wawasan, dan memberikan ilmunya kepada kita di UMN Al-Wasliya untuk meningkatkan mutu. Salah satunya tentu kegiatan kita pada hari ini yang mengundang dari pakar dari Jambi, dari Universitas Jambi, dan dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Kemudian ke depan tentu kita berharap ada percepatan-percepatan dalam membantu kawan-kawan untuk menaikkan jabatan fungsional dosen sampai ke jenjang yang paling tinggi adalah guru besar, termasuk saya di dalamnya. Workshop kali ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Profesor Amirul Mukminin SPD MSCED PhD dari Universitas Jambi yang menyampaikan materi mengenai persiapan menuju jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar, prospek dan kendala. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan para dosen untuk mencapai jabatan fungsional tersebut. Jadi untuk menjadi guru besar yang pertama nawaitu dan lektor kepala. Nawaitunya walaupun sudah terpenuhi pendidikannya, sudah S3 karena sudah sertifikasi, tetapi juga nawaitunya artinya motivasi itu harus ada, harus kuat. Karena yang dibutuhkan untuk menjadi guru besar bukan hanya sebelum jadi guru besar misalnya atau lektor kepala, tapi setelah itu mempertahankannya. Sehingga yang harus dilakukan pertama harus perkuat diri dulu di bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua di bidang penelitian, yang ketiga pengabdian. 3 hal ini kita sebut dengan tridharma perguruan tinggi. Dan yang paling penting setelah jadi guru besar atau lektor kepala itu bagaimana mempertahankannya sehingga menjadi model dari teman-teman lain, dosen lain di lingkungan kampus sendiri atau luar kampus bahwa ini seorang guru besar harusnya seperti itu. Kendala yang pertama adalah saya tidak mau menyalahkan, tetapi secara umum yang pertama adalah syarat. Syaratnya itu tidak terpenuhi, misalnya syarat khusus untuk ke guru besar publikasi di jurnal internasional bereputasi, dan juga syarat khusus tambahan misal pernah mengajar di S3, menguji, membimbing, serta juga menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi atau mendapatkan hibah penelitian bergengsi baik skala nasional maupun internasional. Nah, ini kendala-kendalanya, tetapi sebenarnya kendala tersebut bisa diatasi dengan memberikan step-step. Artinya ada langkah-langkah yang dipersiapkan sebelum menjadi guru besar dan setelah menjadi guru besar. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dosen adalah setelah, bukan hanya sebelum menjadi guru besar, tapi setelah menjadi guru besar. Ada juga kendala, karena ada tuntutan tridharma setelah itu. Narasumber selanjutnya yaitu Profesor Rahma Fitriani SSM Hum PhD dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU, yang memaparkan tentang penyusunan kurikulum berbasis OBE terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian dosen. Narasumber ketiga yakni Profesor Dr. Joni Emerson SHM Hum dari Universitas Sriwijaya yang membahas tentang pengembangan mutu perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ia menyoroti pentingnya integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai pilar utama dalam meningkatkan mutu institusi. Memang dalam rangka penguatan pengembangan mutu itu terutama itu daya dorong pimpinan penting ya. Kemudian juga bagaimana para sertifikat mereka juga harus memiliki inisiatif juga dalam rangka meningkatkan itu. Jadi saya kira di sini untuk meningkatkan lembagaan itu tidak lain adalah SDM-nya. Tanpa SDM yang berkualitas tinggi mungkin agak susah kita meningkatkan mutu itu. Karena kita kan ingin menghasilkan lulusan yang luar biasa, pinter, tapi beretika dan bermoral. Nah, saya kira ini cocok lah ini. Umal Wasliya ini salah satu perguruan tinggi yang berbasis Islam, harus kita tingkatkan bahwa perguruan tinggi yang berbasis Islam itu memiliki keunggulan. Keunggulan di samping dia melahirkan berbagai intelektual yang sifatnya nasional, tapi juga memiliki keagamaan yang kuat. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Hanya saja perlu dikembangkan nanti untuk dosen, dia harus meningkatkan kompetensinya yang S3 dan guru besar. Demikian juga penelitian. Penelitian tidak hanya mengandalkan dana yang ada di perguruan tinggi, tapi juga ikut bersaing berbagai hibah-hibah di perguruan tinggi, di Dikti maupun di berbagai sumber dana seperti JICA, Tito Foundation, Asia Foundation, dan sebagainya itu. Demikian juga pengabdian.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMN Al-Wasliyah dapat memperkuat komitmen seluruh sivitas akademika dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, serta menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bersaing di era globalisasi mendatang. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.